Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini saya akan mendemokan sebuah aplikasi yang dibangun menggunakan Laravel 12 dengan kombinasi Livewire, Tailwind CSS. Di sini kita menggunakan starter kit ya. Jadi pada Laravel 12 sudah menyediakan starter kit yang terintegrasi langsung menggunakan Livewire. Jadi tujuannya untuk mempermudah dan mempercepat dalam pengembangan antarmuka. Jadi kita tidak perlu langsung mendesain secara manual, mulai dari slashing login page atau dashboard. Tapi di dalam versi kali ini kita lebih dipermudah dengan adanya Livewire Starter Kit yang juga sudah menyertakan Tailwind CSS yang diintegrasikan menggunakan Flag UI komponen. Jadi nanti kita bisa menggunakan Flag UI mulai dari button, modal, dan sebagainya. Tapi kita gunakan yang versi gratis ya, karena di sini sebagian ada yang sudah premium seperti pop over, dia ini pro komponen, jadi kita harus beli. Di dalam starter kit ini kita bisa memilih di dalam instalasinya baik menggunakan Livewire atau menggunakan Vue atau React. Jadi pada studi kasus kali ini kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi modern yang tanpa perlu JavaScript secara langsung menggunakan kombinasi Laravel Livewire. Oke, jadi login pack ini bawaan dari Breeze ya. Di dalam starter kit kita juga dikasih opsi autentikasi apa yang akan digunakan. Kita menggunakan bawaan Laravel yakni Laravel Breeze. Oke, kita coba masuk ke dalam aplikasi. Kita menggunakan role admin karena ini multi level admin ya, multi level user. Jadi user dibagi dua, admin dan juga warga. Studi kasus ini kita membuat sebuah aplikasi e-surat di mana tujuannya itu untuk mempermudahkan warga dalam meminta sebuah surat dari kelurahan, mulai dari surat keterangan domisili, surat keterangan usaha, surat pembuatan KTP dan sebagainya. Oke, kita coba masuk. Jadi ini sudah single page ya, tanpa perlu adanya reload halaman. Pada sisi dashboard admin, kita ditampilkan beberapa statistik mengenai sistem ini. Jadi selama aplikasi ini dibuat, itu jumlah pengguna sudah ada 4. Kemudian ada statistik jumlah dokumen, ada statistik jumlah dokumen yang disetujui, ada juga permintaan surat hari ini. Jadi ini sifatnya real time, daily. Jadi kita bisa melihat statistik ada berapa sih surat yang masuk hari ini, ada berapa yang disetujui hari ini, kemudian ada berapa total surat di dalam bulan ini. Jadi tampilan dashboard ini kita menggunakan starter kit bawaan dari Laravel 12 yang terintegrasi dengan Livewire. Pada menu selanjutnya kita ada menu yang bernama profil desa. Di sini kita bisa mengelola data profil desa. Tujuannya nanti ketika ada warga yang mencetak sebuah dokumen surat, nanti profil desa ini yang akan diambil, kemudian ditampilkan di dalam PDF tersebut. Untuk formnya kita menggunakan modal. Modal di sini kita menggunakan komponen dari Flag UI. Kita coba lihat modal ini. Nah ini, dia akan menampilkan pop-up modal. Ini kita bisa manfaatkan sebagai form input atau from edit. Oke. Berikutnya, di dalam menu dashboard admin terdapat menu daftar pengguna. Daftar pengguna di sini yang ditampilkan adalah non-admin. Fiturnya apa saja? Di sini admin bisa melakukan reset password warga atau menghapus akun dari warga tersebut. Untuk password defaultnya ketika terreset akan diubah menjadi password 123. Selain itu, teman-teman, kita ada fitur export data. Jadi kita bisa menarik data dalam range tanggal tertentu atau dalam 1 bulan. Misalkan kita tarik pada bulan, kita tanggal dulu, karena kita bangun pada bulan Juli, kita pernah submit dokumen di tanggal 26. Kita cari 26 sampai 26 Juli. Ekspor data. Ini dalam bentuk Excel ya.
Jadi untuk memudahkan dalam rekap atau penarikan data agar lebih mudah kita mengetahui perkembangan aplikasi sampai mana. Kemudian yang jadi inti dari tujuan aplikasi ini ada dua menu. Yang pertama itu surat keterangan. Jadi di dalam menu surat keterangan ini, warga bisa menambah surat, mulai dari nama lengkap, kemudian tempat lahir, jenis kelamin, agama, dan juga jenis surat. Di sini ada beberapa jenis surat yang bisa dimanfaatkan, ada surat keterangan domisili, surat keterangan tidak mampu, sampai surat keterangan pindah. Kemudian jika data sudah masuk, seperti contoh ini, nama pemohon Kurnia Andi Nugroho dengan NIK random ya ini. Kemudian admin bisa memperbarui status pengajuan surat ini, ada mulai pending, approve, cancel. Ketika kita ubah menjadi pending, maka fitur printnya itu akan otomatis terhilang. Jadi tidak bisa dicetak karena masih dalam posisi pending. Ketika kita ubah menjadi approve, maka akan muncul menu baru dengan ikon printer yang digunakan untuk mencetak dokumen yang sudah ter-ACC atau disetujui oleh admin desa. Kita coba lihat previewnya. Jadi ini nanti akan otomatis tergenerate gambar pemerintah ini semuanya dinamis yang kita set dari profil desa tadi. Ini ya. Teleponnya ini 617, cocok ya. Kemudian surat keterangan, nomor ini kita tergenerate secara otomatis, kemudian diikuti dengan kode surat, nama desa, bulan, dan juga tahun pengeluaran surat. Seperti contoh ini, kita membuat permohonan untuk pembuatan KTP. Jadi di sini template-nya sudah sesuai yang bertujuan untuk pembuatan KTP. Yang unik di sini, untuk memastikan validasi surat, kita menambahkan sebuah barcode, di mana barcode ini menjadi kode unik yang memastikan bahwasanya surat ini legal atau tidak. Kita bisa melakukan barcode scanner, seperti contoh kita screenshot saja ya. Kita save, kemudian kita coba ke barcode reader. Dokumen. Jika terbaca, kita akan diberikan sebuah URL dengan diikuti kode UID. Jika kita buka melalui browser, akan tampil seperti ini. Nah, verifikasi surat, hasil verifikasi data surat dari sistem e-desa, desanya Desa Demak, nomor suratnya ini, namanya ini, keperluannya untuk pembuatan KTP, dan statusnya adalah valid. Karena di sini tadi sudah kita approve menjadi approve. Jika kita ubah menjadi cancel, maka di sini jika kita reload, belum disetujui. Nah, ini. Jadi surat ini tidak bisa digunakan karena belum disetujui. Tapi ketika pihak desa sudah merubah menjadi approve, maka surat ini sudah bisa legal atau digunakan untuk keperluannya. Di sini uniknya kita menggunakan UID agar satu surat dengan yang lainnya itu tidak mudah ditebak ya, karena bersifat rahasia. Kemudian pada fitur selanjutnya ada juga surat pengantar. Mekanismenya seperti tadi ya, surat keterangan. Kita bisa mengajukan tambah surat. Untuk jenis suratnya, surat pengantar apa, pembuatan KTP, pengantar. Ini bisa lebih disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing. Kemudian fitur selanjutnya ada tema aplikasi. Ini bawaan dari starter kit ya. Jadi ketika kita install dari awal kita sudah disediakan setting page seperti yang dijelaskan di sini. Kita disediakan LiveWire login, LiveWire setting page. Setting page di sini meliputi update profile, kemudian update password, dan juga kustomisasi tema. Misal kita ubah menjadi dark, maka semuanya akan berubah menjadi dark.
Oke, mungkin itu saja. Sekian demo kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.